Masuk neraka bersama. Bab 498. Elisa, jika kamu berani melakukan hal yang tidak termaafkan di belakangku. Tuan Su meraih dagu Elisa, mengangkat tinggi kepalanya, membiarkan dia menatapnya. Kata per kata perlahan dia lontarkan. Aku akan menarikmu masuk neraka bersamaku. Kalau begitu, aku harus mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Terima kasih kamu tidak meninggalkanku, kata Elisa menepuk kedua tangannya di atas pundak Tuan Su, sedikit tersenyum. Masih saja kamu yang paling baik terhadapku. Mati pun tidak lupa membawaku. Tetapi tidak seperti Ipander si pria yang sudah mati itu. Mengingat Ipander, Elisa dengan sedih menggelengkan kepalanya. Dalam sekejap mata, dia sudah mati selama bertahun-tahun, kata Elisa. Seiring berbicara, mata sedih Elisa menjadi cerah. Dia pun berkata lagi, aku selalu berpikir, di saat aku membunuhnya, detik terakhir apa yang dia pikirkan? Akankah dia berpikir untuk membawaku mati bersamanya? Jika dia ingin membawaku mati bersamanya, asalkan dia mengatakan itu, aku pasti akan menemaninya. Telapak tangan besar Tuan Su tiba-tiba menarik dan mengangkat rok pendek Elisa. Dengan kuat dan dengan ganas masuk. Sebelum Elisa berteriak dan memanggilnya, dia menundukkan kepalanya dan menutup bibirnya agar tidak terdengar suara teriakan Elisa. Setelah sekian lama, Tuan Su melepaskannya dan berbisik di telinganya. Elisa, kamu bukankah seorang pelacur? Atas dasar apa kamu angkuh di depanku? Tuan Su, kamu terlalu memandang tinggi aku. Aku tidak berani angkuh di hadapanmu, kata Elisa menahan rasa sakit dan tidak nyaman itu, berusaha membuat dirinya tetap tersenyum. Hal seperti ini tidak terjadi pertama kali baginya. Tidak ada yang bisa disalahkan. Tidak perlu bersedih. Yang dikatakan si Tuan Su, dia hanya seorang pelacur. Perbedaan dia dan pelacur, dia menjual dirinya tanpa label harga. Melihat Elisa tidak ada reaksi, Tuan Su menambah kekuatannya. Setiap kali selalu ingin yang paling dalam, sampai dia merasakan sakit, ingin dia melihatnya menangis. Tetapi bagaimanapun dia menyiksa Elisa, Elisa selalu menunjukkan wajah dengan senyum datarnya, seperti tidak ada seorang pun yang dapat melukainya. Tuan Su meluruskan wajahnya dan memintanya untuk menatapnya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kamu begitu cinta pada Ipander, orang yang sudah mati itu. Cinta? Kata Elisa, tertawa bahagia. Apa itu cinta? Kamu tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Kita sama-sama tidak mengerti. Jadi, jangan membuat dirimu begitu mulia. Bagi Elisa, Ipander adalah orang yang dia harap bisa dekat sejak kecil. Tetapi tidak peduli seberapa berusahanya dia selama bertahun-tahun. Matanya tidak pernah melihatnya. Jadi, Elisa mencoba segala cara untuk mendapatkan perhatian Ipander dan ingin mendapatkannya. Mengenai mengapa Tuan Su ingin melakukan ini padanya, mungkin karena Tuan Su pikir dia harus jatuh cinta padanya dan terobsesi dengannya. Tetapi Elisa tidak terobsesi dengannya, jadi harga diri lelaki itu terhina. Beginilah manusia, semakin tidak bisa mendapatkannya, semakin ingin mendapatkannya. Cenderung mengabaikan orang-orang atau barang-barang miliknya sendiri. Benar saja, seperti yang dipikirkan Arila. Baru saja mengetahui bahwa dia hamil, Carson tidak membiarkannya melakukan apapun.
Dia berjalan lebih cepat. Dia akan muncul di hadapannya menghadang Arila. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak termaafkan. Makanan di atas meja juga menggunakan resep khusus untuk wanita hamil. Setiap makanan terlihat indah dan lezat. Hambar, tetapi terlihat sangat menggugah selera. Kecepatan Carson selalu mengejutkan. Arila sangat jelas. Tetapi kecepatan ini benar-benar terlalu cepat. Dan hanya dalam beberapa jam, semua persiapan sudah siap. Tuan Carson, hanya hamil. Kamu tidak perlu gugup seperti ini. Ini adalah kelima kalinya Arila mengatakan ini kepada Carson. Setiap kali Carson dengan sabar menjawabnya. Hamil tidak penting. Lalu, apalagi yang penting? Dia tidak khawatir dengan anaknya, tetapi khawatir dengan tubuh Arila. Rila kecil dipaksa dengan operasi sesar. Sampai saat ini belum 5 tahun, yang berarti bahwa anak kali ini Arila hanya bisa dilahirkan secara normal. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, Carson sudah menyiapkan segala hal. Baiklah, apa yang dikatakan Carson semuanya benar. Dia tidak dapat menyangkal. Untung saja Carson tidak melarang Arila untuk bekerja. Kalau tidak, dia akan mati kebosanan di dalam rumah. Carson masih seperti biasa, mengantarnya sampai di bawah perusahaan PM. Melihat dia sampai masuk ke dalam lift, lalu dia pun baru pergi. Hari ini Arila sedikit terlambat. Sudah tidak ada orang yang menunggu di lift. Tidak seperti biasanya, lebih cepat beberapa menit akan berhimpitan di dalam lift. Arila berjalan masuk ke dalam lift, menekan tombol lift yang dituju. Melihat pintu lift yang akan tertutup. Di luar lift, tiba-tiba terdengar suara seorang pria. Tunggu sebentar. Arila secara naluriah menekan tombol buka pintu. Pintu yang akan tertutup terbuka kembali. Seorang pria gagah yang tampan muncul di hadapan Arila. Sejak mengenal Carson, gagah dan tampan, kosakata ini sudah hampir tidak Arila gunakan untuk mendeskripsikan pria lain lagi. Bukan berarti pria lain terlihat jelek, tetapi Carsonnya terlihat sungguh menawan, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan pria yang lain. Tetapi ketika melihat pria ini, gagah dan tampan, kosakata ini tiba-tiba muncul dalam benak Arila. Pria itu memakai kacamata hitam, hanya dapat melihat hidungnya yang mancung, bibirnya yang enak dipandang. Ketika Arila meliriknya, pria itu juga sedang menatapnya. Meskipun dia memakai kacamata hitam, Arila dapat merasakan tatapan matanya sedang menatap dirinya. Melihat orang asing, melirik orang itu adalah suatu kebiasaan. Terus-menerus menatap orang juga tidak sopan. Arila tidak berkata, hanya mengerutkan alisnya. Arila, tiba-tiba terdengar suara dari atas kepalanya, dengan tepat memanggil nama Arila. Arila berbalik, dengan canggung tersenyum dan berkata, "Halo." Dalam ingatannya, Arila sama sekali tidak mengenal pria ini. Tidak ada kesan sama sekali. Dia tiba-tiba memanggil namanya. Atau mungkin dia mengenalnya. "Ini aku." Pria itu melepaskan kacamata hitamnya, memperlihatkan sepasang mata persiknya, dan mengedipkan mata kepada Arila. Arila menjadi canggung, karena dia telah melihat keseluruhan wajah pria itu. Dia tetap tidak ada kesan terhadapnya. Secara logis, pria setampan dia akan ada kesan dengan satu tatapan. Apalagi ketika orang tersebut dapat memanggil namanya dengan tepat. Maka harusnya dia mengingatnya.
Tetapi sekuat apapun Arila berpikir dan mencari tahu ingatan dalam otaknya mengenai wajah itu, juga tidak tahu apakah sistem otaknya yang sedang bermasalah. Dia mencari terus, tetap saja tidak ada hasilnya. Sekolah Menengah Mitra Harapan, tingkat 2 kelas 1 dari kelompok sekolah menengah. Pria itu dengan akurat melaporkan informasi. Mata persiknya yang menarik perhatian tersenyum pada Arila. Sekolah Menengah Mitra Harapan didirikan oleh beberapa perusahaan besar grup Premedia dan Kyoto pada waktu itu. Itu adalah sekolah bangsawan kelas atas. Saat itu, banyak orang yang bangga bisa bersekolah di Sekolah Menengah Mitra Harapan. Dengan latar belakang keluarga Situmorang, tidak akan memenuhi syarat untuk bisa masuk Sekolah Menengah Mitra Harapan. Tetapi karena hubungannya dengan Ipander, secara tidak langsung Elisa dan Arila dapat bersekolah di Sekolah Menengah Mitra Harapan.